Halo, kenalin, saya Igede Suwanggajaya dengan NIM 12113829 dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Aprilia Gita Prastiti dengan NIM 121113861 dan rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Putu Tanadana Paramasvari dengan NIM 121211751 dan rekan saya. Halo, dengan aku Nikada Yuni Mustika Lestari dengan NIM 121211758 dan rekan saya. Hai, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Putu Selim Harani dengan NIM 121211760 dengan rekan saya. Hai, perkenalkan saya IKD Eknazar Jagadita dengan NIM 121211762 dan terakhir rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Ngurah Hendri Oka dengan NIM 121211764. Di sini kelompok saya membawakan materi mengenai menganalisis SWOT dan menganalisis STP brand Kompas. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya sedikit menjelaskan bagaimana sejarah Kompas. Kompas adalah merek sneaker lokal asal Bandung yang berdiri sejak tahun 1998 dengan nama Gazelle. Pemiliknya mengubah merek menjadi Kompas setelah 10 tahun. Sepatu ini merupakan bisnis keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pada tahun 2017, Gunawan Kahar, selaku pemilik merek Kompas, mencoba mengembangkan produknya bekerjasama dengan Hanji Handoko Purbo. Dia dipekerjakan oleh Gunawan Kahar dan ditunjuk sebagai direktur kreatif. Bersama Hanji Handoko, brand Kompas berinovasi dengan melakukan rebranding. Pada tahun 2018, Putra, pendiri, membuat perubahan besar dengan memilih rebranding. Keputusan itu membuat Kompas menjadi sneaker lokal dengan pertumbuhan penggemar yang cukup pesat. Memproduksi sepatu Kompas di Bandung sebagai pemilik merek lokal. Kompas fokus memproduksi sepatu sol vulkanisir dengan harga terjangkau. Kompas melewati banyak proses yang ada dengan mengutamakan prinsip klasik yang asli. Jadi jangan heran semisal sepatu Kompas itu cepat banget sold out karena sepatu Kompas memiliki banyak banget penggemar. Dan juga sepatu Kompas hanya sekali produksi dan tidak yang namanya ready stock. Oke, segitu mengenai bagaimana sejarah Kompas. Bisa dilanjutkan untuk menjelaskan bagaimana analisis SWOT dan analisis STP. Untuk yang bertugas bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu SWOT analysis. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strength, kelemahan untuk weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT memandu untuk mengidentifikasi positif dan negatif di dalam organisasi atau perusahaan dan di luar itu dalam lingkungan eksternal. Next. Strengths yaitu kualitas produk merek Sneakers Kompas mampu bersaing dengan merek Sneakers global. Harga merek Sneakers Kompas relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan harga merek Sneakers global. Weaknesses yaitu ekstensis merek Sneakers lokal semakin kuat. Namun di Indonesia merek lokal diidentifikasikan dengan citra atau persepsi yang buruk dan murahan dibandingkan dengan merek Sneakers global yang dianggap memiliki citra superior dan kualitas yang lebih unggul. Selanjutnya. Di sini juga ada opportunities. Semakin hari perkembangan industri sneakers semakin berkembang di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tumbuh suburnya merek-merek sneakers lokal yang bermunculan. Pemerintah juga sadar akan perkembangan ini. Hal tersebut terlihat dari keseriusan pemerintah membentuk wadah untuk memaksimalkan pengembangan industri persepatuan di Indonesia. Dan di sini juga ada trade
Apabila minat konsumen terhadap sneakers lokal tidak diperbaiki, maka merek sneakers lokal akan sulit untuk berkembang, bahkan bisa menyebabkan industri sneakers lokal mati. Next. Selanjutnya ada STP analis. Perkembangan dunia bisnis pada saat ini berkembang pesat, diikuti dengan tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan perusahaan pada umumnya berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan sebuah perusahaan adalah melalui ketepatan dalam pembentukan segmentasi, target, dan posisi produk yang akan dipasarkan sehingga perusahaan memiliki kejelasan identitas produk di benak konsumen. Salah satu produk yang berhasil melakukan strategi STP adalah sepatu Kompas. Saat ini, Kompas sebagai market leader untuk sepatu tren lifestyle, artinya Kompas sudah memiliki identitas di benak konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu analisa terhadap keputusan Kompas sebagai perusahaan yang memiliki identitas di benak konsumen sebagai produsen sepatu fashion. Baik, selanjutnya ada segmentasi. Dalam perencanaan branding sneaker lokal dengan studi banding kasus merek sneaker lokal Kompas ini ditujukan kepada generasi muda, tentang kelompok remaja akhir, dan yang peduli terhadap gaya hidup. Segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada segmentasi geografis. Dari segi segmentasi pasar geografis, sepatu Kompas telah menyebarkan produknya ke masyarakat perkotaan, yaitu Kota Bandung. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segi segmentasi pasar demografis, sepatu Kompas merupakan pria dan wanita dengan rentan usia 17 hingga 25 tahun atau bisa disebut dengan remaja akhir, yang termasuk ke dalamnya yaitu mahasiswa dan karyawan muda. Yang ketiga ada psikografis. Segmentasi psikografis sepatu Kompas yaitu individu yang peduli terhadap penampilan, peduli terhadap gaya hidup, dan aktif menggunakan sosial media. Selanjutnya. Baik, yang kedua ada positioning, yaitu Kompas ingin menjadi warisan Indonesia. Layaknya Jerman dengan Adidas dan Puma, atau secara spesifik, Converse yang jadi perlambangan Massachusetts, Amerika Serikat. Dengan tagline Bangga Buatan Indonesia, Kompas ingin merepresentasikan Indonesia dari segi desain, kreativitas, dan juga semangat yang ditampilkan di setiap elemen. Kompas ingin bila orang mencari sneaker lokal yang apik, rujukan utamanya adalah Kompas. Next. Nah, untuk yang ketiga ada targeting. Targeting dari Kompas itu adalah seseorang yang selalu peduli terhadap penampilannya. Dan yang kedua, orang yang peduli terhadap gaya hidupnya. Yang ketiga, seseorang yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber referensi. Yang keempat, target cenderung mudah terpengaruh oleh tren dan personal yang disukai target, seperti artis, band, dan lain sebagainya. Dan yang kelima nih, target sangat sensitif terhadap perkembangan zaman dan peka terhadap sesuatu yang baru. Itulah hasil diskusi kelompok kami mengenai materi analisis SWOT dan analisis TP brand Kompas. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama untuk belajar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.